Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai apa itu subjek hukum internasional. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, menurut kalian siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban di dalam subjek hukum internasional? Atau mungkinkah individu seperti kita juga merupakan subjek hukum internasional? Oke, berikutnya adalah pengertian atau penjelasan dari subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani atas hak dan kewajiban dalam hukum internasional, baik dalam sifat formal maupun non-formal. Yang artinya, ini terkait langsung dengan pengakuan dari hukum internasional tentang siapa saja yang bisa menuntut atau dituntut dalam suatu hukum. Berikutnya adalah subjek hukum internasional terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah subjek hukum penuh, dalam artian mampu melakukan semua perbuatan hukum yang diakui dalam hukum internasional. Sebaliknya, adapun subjek hukum internasional terbatas, berarti dapat melakukan perbuatan hukum terbatas yang diakui dalam hukum internasional. Oke, selanjutnya adalah macam-macam subjek hukum internasional. Mengenai pengertian di atas, pertanyaannya adalah siapa saja yang ditetapkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah gabungan negara, yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional, yang keempat adalah Tahta Suci Vatikan, yang kelima adalah individu, yang keenam adalah Palang Merah Internasional, dan yang ketujuh adalah pemberontak atau belligerent. Oke, selanjutnya adalah subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Yang artinya, negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang pertama melakukan hubungan internasional. Dan perlu lagi diingat bahwa yang diakui sebagai subjek hukum internasional hanyalah negara yang berdaulat, yakni negara yang tidak bergantung dengan negara lain. Selanjutnya adalah pengertian negara menurut tokoh. Yang pertama menurut Humphrey Whatlock, yaitu adalah negara yaitu sebagai suatu lembaga, institution, atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Berikutnya adalah patokan standar dari suatu entitas untuk disebut sebagai negara yang dicantumkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo Pan-American Convention on Rights and Duties of State of 1933 yang dibagi menjadi 5 unsur berdirinya suatu negara. 5 unsur tersebut yang pertama adalah rakyat, pemerintahan, wilayah, kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gabungan negara. Gabungan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, negara federal. Negara federal inilah yang merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan luar negeri. Yang kedua, gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka mempunyai 2 macam bentuk, yaitu uni real dan uni personil. Yang ketiga, negara konfederasi. Dalam bentuk negara gabungan ini, negara anggota konfederasi masing-masingnya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan merupakan bagian dari subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional selanjutnya yaitu organisasi-organisasi internasional. Menurut Burmauna, organisasi internasional di sini merupakan sebuah perhimpunan sebuah negara yang memiliki kemerdekaan dan juga kedaulatan serta memiliki tujuan untuk meraih kepentingan secara bersama. Lalu, apa saja sih contoh-contoh dari organisasi-organisasi internasional? Yang pertama ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atau United Nations atau UN adalah organisasi internasional yang merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California. Yang kedua ada Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN. Organisasi ini merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan yang terakhir ada KAA. Subjek hukum internasional
selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Nah, ternyata Vatikan ini merupakan salah satu subjek hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan diakuinya Vatikan oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti Perjanjian Vienna Convention on Diplomatic Relations serta anggota pada beberapa organisasi internasional seperti UNESCO. Negara yang pertama kali mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran. Nah, fakta ini berisi mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma, Italia kepada Tahta Suci Vatikan. Kemudian, dasar lain yang menguatkan Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional adalah mengacu pada Konvensi Montevideo, yang mana Vatikan merupakan pihak yang telah memenuhi ketentuan pada konvensi tersebut, sehingga dapat dikatakan Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang selanjutnya adalah individu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah lahirnya Deklarasi Universal tentang HAM atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Dan juga didukung dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi HAM di berbagai kawasan. Dasar hukum yang menyatakan individu sebagai subjek hukum internasional ada 5. Yang pertama, Perjanjian Versailles tahun 1919, Pasal 297 dan 304. Kemudian yang kedua, Perjanjian Upper Silesia tahun 1922. Yang ketiga, Keputusan Permanent Court of Justice tahun 1928. Yang keempat, Perjanjian London 1945 yang diikuti oleh 4 negara yakni Inggris, Prancis, Rusia, dan USA. Kemudian yang terakhir, Konvensi Genocide tahun 1948. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah Internasional yang dimaksud di sini adalah palang merah yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional ini lahir karena sejarahnya. Kemudian kedudukannya itu diperkuat dengan berbagai perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional, antara lain seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Seiring berjalannya waktu, secara umum Palang Merah ini telah diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam ruang lingkup yang terbatas. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah pemberontak atau belligerent. Pemberontak di sini merupakan sebuah angkatan perang, yaitu kesatuan yang sesuai dengan hukum perang dan bukan merupakan sebuah pembajak atau juga sebuah teroris. Para pemberontak di sini merupakan subjek hukum internasional yang diakui karena memiliki beberapa alasan yang cukup kuat sehingga mereka dapat dijadikan sebagai subjek hukum. Di antaranya yaitu yang pertama, mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri, dan yang kedua, mereka memiliki hak secara bebas dan luas untuk memilih sistem ekonomi, politik, dan juga sosialnya sendiri. Dan yang terakhir merupakan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya secara teritorial dan konstitusional. Nah, itu dia merupakan pemaparan dari kelompok kami mengenai subjek hukum internasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Thanks for watching. See you next time.